Shalom dan selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah. Selamat pagi semua, pasti semua kabarnya luar biasa. Ya, semua sehat-sehat ya. Ya, senang sekali Bu Guru yang ada di gereja, anak-anak di rumah. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu kita meskipun hanya secara virtual, tetapi tetap kita bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh baik buat kita semua. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Oke. Sebelum kita memulai, semuanya berdiri dulu dan kita memuji Tuhan dengan lagu Dengar Suara Lonceng Gereja. Iya. Dengar suara lonceng gereja, ding dong dong, panggil saya ke gereja, ding dong dong, ayo ayo ayo, cepatlah, ayo ayo ayo, jangan terlambat, ayo ayo ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu, ayo ayo ayo, cepatlah, ayo ayo ayo, jangan terlambat, ayo ayo ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, tralalalala, trilililili, bunga-bunga pun berseri, goyang kanan dan kiri. Adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami semua anak-anakmu dalam aktivitas kami masing-masing, baik anak-anakmu yang belum sekolah dalam pertumbuhan, juga yang telah bersekolah meskipun sekolah secara virtual. Namun Tuhan Yesus telah menolong kami semua sehingga saat ini kami boleh datang lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan dari awal hingga selesai. Biarlah semuanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, kita bersyukur dan kita senang sekali hari ini kita boleh bersama kembali dalam ibadah sekolah minggu. Iya. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, masih tetap berdiri, kita kembali akan memuji Tuhan dengan Dengan lagu lagu yang berjudul, lagu apa Bu Guru? Baca kitab suci. Ya, baca sambil pegang kitab Alkitabnya ya. suci. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, silahkan semuanya boleh duduk kembali, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami terus hingga saat ini. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian kecil firman-Mu. Mari Tuhan menolong kami supaya kami mendengarkan dengan baik. Meskipun kami masih kecil tetapi kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk mengerti dan memahami. Semakin mengalami Tuhan bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami.
Tolong Ibu Guru kami supaya dapat bercerita, berkata-kata sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan anak-anak sekolah minggumu, kami sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin ya. Oke, semua Alkitabnya disiapkan dan kita sudah siap semua mendengarkan firman Tuhan. Silakan Ibu Guru. Shalom anak-anak yang ada di rumah. Semoga semuanya tetap semangat, menjaga kesehatan agar terhindar dari segala macam penyakit termasuk virus corona yang masih melanda kita pada saat ini. Anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang keempat. Semua buka Alkitab, kita baca bersama-sama. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Kita ulangi satu kali lagi. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak yang ada di rumah masing-masing, pada minggu yang lalu, pada hari Kamis tanggal 13, kita sudah mendengar cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mungkin ada anak-anak yang di rumah yang biasa ditinggalkan oleh orang tua. Ketika orang tua keluar daerah atau melaksanakan pekerjaan, mereka sering meninggalkan kita. Nah, tetapi anak-anak tidak boleh takut ketika kita ditinggalkan, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga. Sebagaimana minggu lalu kita sudah mendengar tentang cerita Tuhan Yesus. Yesus naik ke surga, dia menyampaikan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih. Karena Tuhan Yesus menjanjikan sebuah atau satu sosok lagi, yaitu Roh Kudus. Nah, dalam cerita kita pada saat ini dengan judul Setia Menanti Janji Tuhan Yesus. Murid-murid diajak oleh Tuhan Yesus pergi ke sebuah tempat, daerah yang bernama Yerusalem. Di Yerusalem itu murid-murid berkumpul mengadakan suatu kegiatan. Mereka tidak saja berkumpul di sana, tetapi mereka selalu setia berdoa kepada Tuhan Yesus. Mereka rajin beribadah, mereka rajin memuji-muji Tuhan. Nah, anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin anak-anak tahu apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Sebagaimana cerita kita minggu lalu. Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat yang indah bagi kita orang percaya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus ada di surga bersama dengan Bapanya. Dia berjanji suatu saat nanti akan menurunkan Roh Kudus. Mungkin anak-anak sudah tahu
apa itu Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu kita akan dengarkan pada minggu yang akan datang. Nah, anak-anak yang ada di rumah, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita selalu setia menanti janji Tuhan Yesus. Nah, ada seorang anak yang bernama Benji. Benji ini selalu rajin untuk pergi beribadah bersama dengan orang tuanya ketika belum pandemi. Dia pergi ke sekolah minggu untuk beribadah bersama dengan teman-temannya dan diantar oleh orang tuanya. Nah, suatu saat Benji ini datang kepada ibu guru sekolah minggunya. Dia katakan kepada ibu guru sekolah minggu, "Ibu guru, mulai saat ini saya sudah malas pergi ke sekolah minggu." Ibu gurunya bertanya, "Benji, mengapa engkau malas pergi sekolah minggu?" Benji menjawab, "Ibu guru, di sekolah minggu ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada pemuda-pemudi, ada anak-anak. Ketika sementara beribadah hanya main-main HP. Bukannya ceritanya ibu guru yang didengar, tetapi yang diperhatikan adalah HP. Bapak-bapak juga sering ketika Pak Pendeta, Ibu Pendeta menyampaikan firman Tuhan di mimbar, ada juga bapak-bapak yang main-main HP. Demikian juga dengan pemuda remaja. Tetapi ibu guru menyampaikan pesan kepada Benji. Benji, coba kamu ambil air yang ada di gelas ini. Ambil air yang ada di gelas ini, kamu bawa kelilingi gereja. Tetapi jangan ada air yang tertumpah sedikit pun. Maka Benji melakukan apa yang diperintahkan oleh ibu guru. Benji berkeliling, dia kelilingi gedung gereja. Dia berkeliling sampai 3 kali. Ibu guru bertanya kepada Benji, "Benji, ketika engkau membawa air tadi 1 gelas itu, apakah air yang kau bawa itu tumpah atau tidak?" Dia bilang, "Tidak ada yang tumpah, Bu Guru." Ada lagi pertanyaannya ibu guru. "Terus waktu kamu membawa air itu tadi, apakah engkau melihat ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada pemuda, ada temanmu yang sementara main HP?" Benji menjawab, "Saya tidak perhatikan, Bu Guru. Karena yang saya perhatikan adalah air yang saya bawa. Saya fokus kepada air. Jangan-jangan air yang saya bawa ini akan tumpah." Sehingga Benji mulai termenung. Dan ibu guru menyampaikan pesan kepada Benji. "Benji, demikianlah dalam hidup ini. Ketika kita beribadah, betul-betul fokus untuk beribadah. Jangan memperhatikan yang lain supaya kamu jangan jatuh dalam dosa. Nah, ketika kamu memperhatikan orang yang sementara main HP, apakah itu ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, remaja atau teman-temanmu, tidak boleh diperhatikan. Karena ketika kamu memperhatikan orang lain, kamu juga akan jatuh ke dalam dosa. Jadi tugasmu adalah fokus beribadah, fokus melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar kamu. Nah, itulah suatu contoh ketika kita membawa air pada murid-murid juga.
menjadi contoh dan teladan bagi kita bahwa apa yang kita lakukan itu Tuhan tidak tutup mata. Tuhan melihat semua perbuatan kita, baik atau buruk, Tuhan melihat. Kalau kita rajin beribadah di rumah bersama orang tua, karena masih pandemi, bersama dengan adik yang punya adik, bersama dengan kakak yang punya kakak, maka Tuhan melihat perbuatan kita. Untuk itu, kita harus belajar bersama, beribadah bersama seperti Tuhan Yesus yang selalu menemani murid-muridnya, yang selalu setia beribadah ketika masih ada di dunia ini. Dan minggu yang akan datang kita akan memperingati hari keturunan Roh Kudus atau hari ke-50 sesudah Tuhan Yesus bangkit. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan terdapat dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-52 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Jadi ayat hafalan Lukas pasal 24 ayat 52 sampai 53, firman Tuhan. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur bersama dengan anak-anak-Mu di hari Minggu ini atas pimpinan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Walaupun anak-anak-Mu berada di rumah oleh karena pandemi COVID-19, tetapi itu tidak menghalangi kami untuk senantiasa mendekatkan diri hanya kepada-Mu. Engkau senantiasa memberkati kami semua Tuhan, baik ibu guru yang ada di gereja maupun anak-anak yang ada di rumah bersama dengan orang tua, saudara-saudara. Kiranya Engkau terus memberkati, memberi kekuatan, kesehatan dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini kami selalu bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat anak-anak-Mu dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam permainan. Kiranya Tuhan terus menjangkau mereka, memberi kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk belajar daring. Sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh guru, mereka mampu mengerjakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Jadikan anak-anak-Mu semua menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran kepada kedua orang tuanya, kepada gurunya di sekolah minggu, kepada guru di sekolah, terlebih kepada Tuhan Yesus. Engkau memberkati orang tua mereka dalam membimbing, mendidik mereka ke jalan yang benar, sehingga anak-anak mereka senantiasa taat, dengar-dengaran kepada perintah-perintah orang tuanya. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat tim multimedia yang senantiasa setia untuk melaksanakan tugasnya. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan dalam masa mudanya, memberi kekuatan, kesehatan, mengaruniakan hikmat, kebijaksanaan dalam menuntut ilmu, sehingga dalam menuntut ilmu senantiasa bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat bapak-bapak, ibu-ibu pendeta yang ada di Jemaat Ora et Labora. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam tugas dan pelayanannya setiap saat. Kami juga berdoa buat pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok daerah. Kami berdoa buat TNI Polri, para dokter, para medis, para perawat. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya setiap hari. Sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu.
Berkati kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga di sepanjang minggu ini kami senantiasa berjalan ke jalan yang benar. Bapa di dalam surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lambat kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul, lagu apa Bu Guru? Hati-hati gunakan tanganmu, mulutmu, dan apa, Bu Guru? Kakimu. Kakimu, oke. Ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Ya. Amin. Oke, jadi dari lagu ini ya, kita diperingatkan oleh Tuhan untuk selalu menggunakan secara berhati-hati seluruh anggota tubuh kita. Apa tadi Bu Guru? Tangan, mulut, dan kaki Iya, kita. oke. Ya, sekarang saatnya kita akan membawa persembahan kita. Persembahannya dilipat dengan rapi, dimasukkan di amplop, nanti ditulis namanya, Papa dan Mama yang bawa kemana Bu Guru? Dibawa ke gereja Iya. pada hari Minggu, boleh dimasukkan dalam kantong kolekte ibadah minggu orang tua, boleh juga diserahkan langsung kepada Ya. guru sekolah minggu atau pengurus sekolah minggu. Iya, betul sekali Bu Guru. Ya, sekarang kita nyanyi ya. Kita nyanyi sambil membawa persembahan kita dengan lagu Burung Pipit. Burung Pipit yang Kecil. Oke. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga baku di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya, kita sudah membawa persembahan kita. Saatnya kita akan mendoakan persembahan kita. Anak-anak kembali semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan beri kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami di hari Minggu ini. Berkati persembahan kami supaya berguna untuk pelayanan anak dan remaja, dan biarlah semuanya hanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima persembahan kami. Amin. Amin ya. Anak-anakku yang ada di rumah, saatnya kita akan menutup ibadah kita ya. Kita akan sekali lagi bernyanyi dalamnya Hatiku. ya. Semua nyanyi ya, sambil berdiri nyanyinya ya. Ayo semua berdiri. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke, kita akan menerima berkat Tuhan. Semuanya lipat tangan sekali lagi dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai ibadah sekolah minggu pada saat ini. Biarlah kasih Tuhan tetap melingkupi kami semua anak-anak-Mu yang ada di rumah dan juga ibu guru yang ada di gereja dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya anak-anak, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Dan kiranya semuanya boleh tetap bersuka cita meskipun ibu guru di gereja dan anak-anak di rumah. Tetapi kita tetap bersuka cita karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Sampai ketemu lagi minggu depan bersama Ibu Guru Alfri Dan ibu guru Liling, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita dan Shalom.